Kita bertemu lagi di acara kita Habatus Hidupku Bagi Kristus. Kalian siap untuk belajar hari ini? Ibu yakin kalian selalu semangat untuk belajar firman Tuhan. Mari kita selalu awali dengan doa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur kami saat ini bisa kembali akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin acara ini dan memberkati acara ini, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian selalu terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian? Misalkan kalian lagi belajar nih, tiba-tiba ada orang yang mengajak, ayo kita main game aja. Kalian langsung aja main game. Begitu? Atau kalian tetap fokus pada pelajaran? Kalian tetap fokus untuk belajar, untuk membuat PR misalkan, mengerjakan PR. Atau kalian, nanti mengerjakan PR bisa nanti, saya mau main dulu dengan teman. Begitu? Kita akan bisa melihat bagaimana teladan Tuhan Yesus dalam cerita hari ini. Kita akan baca bersama-sama di Yohanes 7 ayat 1 sampai 13. Ibu baca di sini, kalian juga baca di rumah. Buka Alkitabnya masing-masing. Yuk. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Lalu kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau dikenal luas. Jikalau engkau melakukan hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi waktumu kapanpun tersedia. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku tidak pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Namun sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan melainkan diam-diam. Para pemuka Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah dia? Di antara orang banyak terdengar banyak bisikan tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Namun ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan orang banyak. Tidak seorang pun berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap para pemuka Yahudi. Tuhan Yesus lagi berada di Galilea, ya. Tetapi mau ada hari raya Pondok Daun, ya. Kemudian semua keluarganya mau pergi ke pesta hari raya Pondok Daun. Ayo kita pergi gitu ya, ngajakin Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Nanti waktuku belum tiba. Jadi Tuhan Yesus punya waktu sendiri. Dia tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar, oleh orang-orang yang mengajaknya, karena dia punya cara sendiri. Tuhan Yesus punya pengajaran sendiri yang unik. Tuhan Yesus punya waktu sendiri. Nah, jadi dia luar biasa, tidak terpengaruh oleh keadaan, ya adik-adik. Karena itu kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya waktu yang tepat, waktu yang baik sendiri
ya. Biarin orang-orang mau seperti apa, tapi dia tetap tertib kepada waktunya. Jadi adik-adik juga harus demikian. Kita harus belajar punya waktu yang tertib untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi jangan terpengaruh kalau ada orang lain, teman-temanmu ngajak yang tidak benar, misalkan, ayo ajak kamu ikut, ya, padahal kamu sedang melakukan sesuatu yang penting misalkan. Nah, jadi nanti kalau ini udah selesai pekerjaanmu, tugasmu sudah kamu selesaikan, baru kamu pergi, ya. Ini lihat Tuhan Yesus. Nah, jadi tadi Tuhan Yesus kan diminta oleh keluarganya, ayo saudara-saudaranya pergi gitu ke pesta itu. Tapi Tuhan Yesus bilang nanti waktuku belum tiba. Nah, saat orang udah pergi semua, baru dia juga pergi, ya. Bilang dia juga pergi ke pesta tersebut. Nah, Tuhan Yesus kan dibenci oleh orang-orang Yahudi. Tetapi dia tetap melakukan hal-hal yang baik, ya. Dia tidak terpengaruh orang mau berbuat apa, berkata apa. Dia tetap teguh melakukan hal-hal yang baik. Nah, dia bisa mempengaruhi orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang luar biasa. Karena dia adalah terang itu sendiri. Tuhan Yesus adalah terang dunia, ya. Dia bisa menerangi orang-orang di sekitarnya dengan segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang luar biasa, dengan pengajaran-pengajarannya yang luar biasa, yang membangun orang lain, yang membuat orang lain berubah, ya. Nah, orang-orang yang jahat kan akhirnya jadi baik, orang-orang yang tidak percaya jadi percaya, orang-orang yang sakit jadi sembuh. Itu Tuhan Yesus sungguh luar biasa, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Ingat ya adik-adik, Yesus adalah Tuhan. Jika ada orang mengatakan bahwa Yesus adalah orang biasa, Yesus adalah nabi, bukan. Yesus adalah Tuhan. Kita harus ingat, Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia punya waktu yang tepat. Dia punya cara kerja yang tertib, yang luar biasa, yang hebat, yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Dia punya waktunya sendiri, karena dia adalah Tuhan yang sanggup menciptakan hal-hal di luar kemampuan manusia. Ya, adik-adik ingat ya. Jadi Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, yang punya waktunya sendiri, punya caranya sendiri untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia selalu melakukan hal-hal yang baik, benar, karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan dia bisa mempengaruhi semua orang yang ada di sekitarnya, karena dia adalah terang itu sendiri, karena dia adalah kebenaran itu sendiri, ya. Jadi adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib menebus hidup kita. Dia yang sudah menciptakan kita semua. Mengerti? Kita jangan terpengaruh oleh hal-hal yang jelek, tetapi kita harus melihat teladan Tuhan Yesus. Kita harus tetap fokus kepada firman Tuhan. Oke? Kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini Engkau sudah mengajari kami untuk tetap kuat, fokus, percaya kepada Tuhan Yesus dengan cara kerjanya yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tertib, Tuhan yang disiplin, Tuhan yang punya waktunya sendiri, caranya sendiri, karena dia adalah Tuhan sendiri. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah terang yang bisa mempengaruhi
dunia ini yang bisa mengubah orang menjadi benar, berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang berkuasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian